Nah, saudara, sekarang saya dengan Pak Purbo sudah berada di atas waterfall Blangsinga. Kalau kawan-kawan atau Anda pernah ke sini, sebetulnya di sini cukup istimewa sebetulnya kalau dari sudut pandang geologi. Nah, kita melanjutkan tadi perbincangan dengan Pak Purbo. Nah, Pak Purbo, ini kan kita sudah ada di sini yang tadi. Apa yang bisa dijelaskan Pak Purbo tempat ini? Jadi kalau kita lihat tadi ini sebagai kelanjutan dari apa yang kita lihat di Hidden Canyon Guang. Kalau kita lihat ini batuannya sangat lain. Jadi warnanya hitam, tidak punya fragmen-fragmen yang seperti batu kerikil, tidak ada. Jadi ini sebenarnya lereng dari gunung api di awal-awal pembentukannya Pulau Bali. Jadi ketika dulu misalkan Buyan Beratan belum ada, penulisan belum ada, gunung ini sudah ada. Dan ini adalah yang awalnya adalah gunung api dasar laut. Di dasar laut. Kemudian makin naik, berkembang, sama lama-lama jadi darat. Tapi pola letusannya tidak, sebenarnya ini meleleh. Bukan meletus, tapi meleleh. Ini yang dikenal Gunung Manggis itu? Ya, yang sekarang semakin besar menjadi Gunung Manggis. Tapi awal-awal ini tidak. Jadi batunya sangat Berbeda, hitam ya? dan masif dan tidak punya fragmen kasar. Ya, dan ketika ini mengalir ini bubur sangat encer, sangat tebal tapi encer, sehingga keraknya di permukaan itu banyak rongga-rongganya itu, ada bolong-bolongnya, tapi di dalamnya sebenarnya bubur cair yang masih bergerak, berputar, konveksi segala macam. Dan kita bisa lihat sisanya. Itu ada buktinya ya? Ada buktinya. Barangkali kita lihat sebelah belakang kita ini akan kita lihat bahwa berbeda. Ketika keraknya itu terbuka, di dalamnya itu masih ada pola-pola gesekan yang putarannya. Kalau kita lihat juga di belakang ini sangat masif, hitam, dan ini berbeda dengan produknya Gunung Agung dan Gunung Batur. Baik. Berarti ini adalah tanah asli Bali? Bukan tanah asli Bali, tetapi ini sudah ada terbentuk di awal-awal pembentukan Pulau Bali. Jadi ini awalnya sekali ketika Pulau Bali terbentuk itu mulainya membentuk ini dulu. Baik. Jadi ini adalah sebelum ada Gunung Agung, sebelum ada ini terbentuk dulu. Baik. Dan ini yang mempunyai lereng di Nusa Penida, Uluwatu. Hanya kita di sini tidak melihat adanya batu karang, sehingga kita lihat bahwa batu karang itu ada di Nusa Penida dan Uluwatu karena itu lereng yang ada di laut. Nah, saya kira itu yang kita lihat di sini. Baik, jadi kalau kita urut lagi nih Pak Purbo dari atas, jadi dari Batur, ya. Jadi ini mengarah ke selatan. Iya betul. Jadi aliran letusan kaldera Batur terus menutup landasan ini. Salah satu contoh buktinya adalah tadi yang dibuang tadi ya. Yang dibuang itu atasnya. Ini bawahnya. Ini bawahnya. Ya. Ini dasar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Guang, Hidden Canyon dan Tegenungan itu satu pasang. Yang satu atasnya, yang di Blangsinga ini bawahnya. Sebenarnya kita bisa lihat atasnya ada di sana, Ya, sama aja. Ya. Mungkin mulai dari sinilah. Ini adalah letusannya Batur. Tapi ini enggak. Jadi ini kelihatan terbukti ini nempel di bawah ini. Di belakang, di depan kita persis ini. Baik. Kan sebenarnya ada ini tuh. Nah, itu sebenarnya lapisannya kelihatan. Ya, kelihatan. Sudah berbeda. Tumpangannya berbeda. Itu kelihatan terbukti di sini. Nah, tumpangan ini tidak kelihatan di Guang. Gitu. Karena kita di Guang di atas. Dan ini pasangan yang ideal untuk sejarah bumi Bali. Saya kira itu. Termasuk sebaran kalau kita ke laut Nusa Penida itu juga bagian dari ini ya. Bawahnya ini. Ini ya. Ya, bawahnya Nusa Penida itu batuannya akan seperti ini. Di atasnya kapur. Jadi memang apa ya? Adanya pembentukan kaldera sedemikian rupa dalam jangka waktu yang sekian lama membentuk Pulau Bali. Ya. Akhirnya manusia hidup di sana menimbulkan budaya dengan alamnya yang khas. Ya. Akhirnya membuat apa ya? Mungkin zaman kalau kita biasa sekarang terobosan untuk bagaimana karena memang dasarnya memang agraris kan. Iya, karena yang dibawa budaya. Hanya alamnya lain. Ya. Nah, itulah kenapa ada budaya aungan. Aungan, terowongan air yang di atas itu, karena itu harus dibikin. Karena kalau tidak kan tidak bisa bikin. Untuk padi itu. Saya kira itu kan. Nah,
Mungkin Pak Purbo ini terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi terkait dengan ini kan kita menguak kalau bahasa kita menguak kaldera. Jadi ya sebetulnya kaldera itu memang akhirnya membentuk Pulau Bali, budaya sosial. Gimana kalau dari sudut pandang seorang geolog, Pak? Ya, kita ini kan sebenarnya melangkah dalam sebuah judul yang namanya kalau kita bisa bilang itu Sejarah Bumi Bali. Sejarah Bumi Bali. Ya, dengan segala macam budayanya. Tapi sejarah Bumi Bali itu sebenarnya dimulai dari batuan yang hitam ini. Yang kemudian ditumpuk dengan produk-produk lain sehingga membentuk Pulau Bali yang ada kita kenal sekarang ini. Dengan keistimewaannya, dengan kesulitan dan kelebihannya. Saya kira itu yang penting untuk kita pahami, mudah-mudahan memberi manfaat kepada anak cucu berikutnya. Saya kira itu. Ya. Dan juga terkait dengan buku ini mungkin ini bisa dimiliki atau gimana Pak? Oh, ini kan bukan apa ya? Perpustakaan atau kita cetak Badan Geologi ESDM itu mencetak untuk masyarakat. Oh. Dengan cover yang sebenarnya ini saling khas. Jadi khas cover dari kolom-kolom kalau kita lihat di sini. Iya. Ini adalah kolom-kolom yang sebenarnya biasanya terbentuk di batuan yang padat. Tapi untuk Bali ini terbentuk di batuan yang sangat equilibrate namanya, yang matrik-matrik tadi. Iya. Makanya ini sangat khas dan menjadi keistimewaannya Bali itu sendiri. Nah, saudara, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Purbo. Selain penulis buku, beliau juga adalah salah seorang peneliti tentang kegunungan. Nah, kita tahu bahwa sejarah terbentuknya Pulau Bali, kemudian tanah Bali, itu tidak lepas salah satunya dari letusan gunung yang boleh dikatakan membentuk kaldera. Nah, oleh karenanya informasi kaldera diharapkan menjadi penting bagi kita semua guna memahami keberadaan gunung api, bagaimana erupsi dengan letusan super besar bisa terjadi, prosesnya, dan membedakan antara kawah dan kaldera, bersama memahami apa saja produk-produknya. Manusia menjadi lebih kreatif untuk lebih tangguh menghadapi bencana. Jika kita mampu mengenali bencana dapat dikelola meskipun bahaya geologi, dalam hal ini bencana erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah,